Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru, para siswa-siswi SMA 1 Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu beruntungnya kita pada pagi hari ini diberikan sebuah kesempatan yang begitu mahal, kesempatan yang begitu berharga, kesempatan yang tidak semua Allah berikan terhadap diri seseorang, kecuali di dalam diri seseorang Allah kepingin terhadap dirinya ada kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan di dalam suatu hadis sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan di dalam dirinya, maknanya ada sebuah kebaikan yang besar tanpa orang itu sadar di dalam dirinya ada kebaikan. Walaupun dia beranggapan saya bukan orang baik, walaupun dia beranggapan saya masih kotor, walaupun dia beranggapan saya masih banyak dosa, ketika Allah meletakkan seorang hamba ke tempat menuntut ilmu, tandanya di dalam dirinya ada sebuah kebaikan yang besar yang dia tidak sengaja atau tidak sadar pernah melakukan kebaikan yang Allah terima sampai saat ini. Yang tanpa sadar dan tanpa sengaja, doa orang tuanya lah yang mengantarkan dia ke tempat ini. Sehingga bukan hanya amal pribadi seseorang yang mengantarkan seseorang ke surga, bisa jadi yang mengantarkan seseorang ke surga itu sebab doa orang tuanya. Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi dan rasul yang tinggi derajatnya, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong tunjukkan saya siapa teman saya di dalam surga. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, teman engkau di dalam surga adalah pedagang daging. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, pedagang daging wahai Allah? Naam, iya pedagang daging. Maka Nabi Musa alaihissalam pergi ke suk, sebuah pasar, melihat seorang pedagang daging yang masih muda berjualan daging, mengambil daging yang begitu segar. Begitu terbenam matahari, dia keluarkan daging sisa yang begitu segar yang dia simpan, lalu dia potong kecil-kecil, lalu dia masak, dia bawa pulang ke rumahnya, lalu dia suapkan ibunya satu persatu menjelang maghrib. Ketika sudah kenyang ibu tersebut, anak ini pergi mencuci piring, lantas keluar doa dari seorang ibu, ya Allah, masukkan ke surga anak saya bersama Nabi Musa alaihissalam. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia tidak beramal banyak, tapi justru yang menghantarkan dia ke dalam surga yang satu derajat dengan Nabi Musa, yang mana Nabi Musa diturunkan firman Allah, yang mana Nabi Musa musuhnya Fir'aun, ujiannya banyak. Justru orang yang biasa bisa dihantarkan derajat yang begitu tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa orang tuanya. Maka hadirnya kita di tempat ini bisa jadi sebab amal kita dan bisa jadi sebab doa orang tua kita. Jadi hati-hatilah dengan doa orang tua, dan hati-hatilah ketika kita beramal perbuatan soleh kita. Lebih-lebih kita sekarang berada di bulan Sya'ban, yang dimana bulan Sya'ban sebelumnya adalah bulan Rajab dan setelahnya adalah bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan tempat Rasulullah SAW mempersiapkan diri untuk masuk kepada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu,
Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berucap dan berkata, tidak pernah saya melihat Nabi Muhammad SAW sering sekali berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Karena apa? Karena mempersiapkan diri masuk di bulan suci Ramadan. Siapapun yang tanpa persiapan masuk kepada bulan suci Ramadan, maka orang tersebut terkadang pertengahan Ramadan dia gagal sampai selesai masuk bulan suci Ramadan, karena tidak ada persiapan terlebih dahulu. Walaupun orang itu kuat, walaupun anak tersebut anak muda, tanpa sebuah persiapan orang tersebut justru akan kalah masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Seorang atlet yang hebat, pemain bola atau pegulat, petinju apapun, walaupun juara dunia, ketika dia mau tanding 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi mau tanding, tapi nggak pernah latihan, langsung masuk ke dalam ring permainan, berapa ronde pasti dia akan kalah. Begitu juga seseorang yang tanpa latihan masuk kepada bulan suci Ramadan, hari pertama semangat, hari kedua semangat, hari ketiga semangat, justru sampai hari 10 kadang-kadang semangatnya hilang, dia kalah di pertengahan. Inilah atlet yang mana atlet tersebut tidak pernah latihan terlebih dahulu, gugur di medan perang, dan bahkan dia termasuk orang yang kalah. Oleh karena itu, pesan saya kepada adik-adik yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting di bulan Sya'ban, yang paling penting di bulan Sya'ban, yaitu mengganti puasa-puasa kita yang terdahulu. Jangan sampai justru di bulan suci Ramadan kita membatalkan puasa Ramadan kita, disebabkan teman, disebabkan yaitu keluar dari kelas, disebabkan yaitu bermain ke rumah teman kita, kita sengaja membatalkan puasa Ramadan kita. Ketahuilah, di bulan suci Ramadan tidak ada dosa yang paling besar kecuali dosa membatalkan puasa dengan sengaja. Diceritakan di dalam athar hadis, ada seseorang besok di akhirat ketika dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu dicambuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke dalam neraka sudah disiksa sama malaikat, maka dia katakan, wahai malaikat, yang lain kok dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan saya disiksa di luar api neraka sebelum masuk neraka. Maka malaikat ini mengatakan, saya menjalankan tugas saja kepada engkau. Lalu dicambuk orang tersebut, lalu dia merangkak mendekat kepada Rasulullah SAW, mengambil gamis Rasulullah SAW, seraya mengatakan, syafi'ni ya Rasulullah, berilah aku syafaat wahai Rasulullah. Maka Rasul menoleh kepada umatnya, lalu mengangkat tangan untuk umatnya diberikan syafaat. Apa kata malaikat tersebut? Mengatakan, wahai Rasulullah, jangan kau doakan orang tersebut. Kenapa? Karena dia pernah bermaksiat di bulan Ramadan, sengaja membatalkan puasa Ramadan. Lalu Rasul membalik tangan beliau yang tadi mengadakan tangan, lalu membalik tangan beliau. Beliau mengatakan, barikni an ummati maksiati fi Ramadan. Saya terlepas kepada umatku yang bermaksiat di bulan suci Ramadan, maka aku tidak akan memberikan dia syafaat selama-lamanya. Justru ibadah kita 11 bulan yang kita ngaji setiap hari sebelum masuk kelas, yang dimana kita imtak tiap hari Jumat, beribadah di rumah kita, bisa jadi gugur sebab godaan teman kita. Kita sengaja membatalkan puasa Ramadan kita, ini menjadi maksiat terbesar, mengalahkan maksiat-maksiat yang lain, menjadi gugur, kita tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya boleh cerita apa tidak? Boleh bercerita apa tidak? Iya, sedikit saya bercerita tentang kisah seorang anak muda, yang dimana anak muda tersebut sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Letak anak muda ini, dia berada lahir di Irak. Orangnya tinggi, besar, putih, ganteng. Tiap hari naik ke masjid, tidak pernah telat sholatnya. Bahkan sebelum muadzin naik ke atas masjid, dia naik duluan ke atas masjid.
Ketika seseorang sudah mulai istiqomah menjalankan perintah Allah, pasti di sana ada sebuah ujian yang besar. Perhatikan adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ujian yang kita rasakan saat ini, sesuatu yang gak enak yang kita rasakan saat ini, menjadi penyebab semua yang kita inginkan itu datang.